Syukur alhamdulillah kita di Jumat tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal menjelang 13, ini udah tanggal 13 Rabiul Awal 14 abad silam. Dulu diciptakannya, diutusnya seorang anak manusia yang bernama Ahmad. Ahmad itu asal kata Ahad. Ahad itu artinya esa. Pancaran yang menjadi Ahmad ketika kita berdiri dalam sholat, Ahmad. Ketika kita ruku itu huruf H. Ketika kita sujud pertama huruf Mim. Duduk di antara dua sujud itu Dam. Ahmad. Kesatuan dari takbiratul ihram, gerakan tubuh dan tangan kita berangkat beberapa kali, baik itu takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir ketika ruku, itu semua berbentuk Muhammad Rasulullah SAW. Ini sekarang Ahad, Esa, Ahmad, Muhammad. Ini ma'rifat kepada Rasulullah SAW. Ini bukan rekayasa, tapi itu adalah cerminan Allah memberikan pelajaran kepada kita berkaitan dengan maulid. Ini ada kaidah terkenal, kita seminggu lagi mengadakan maulid di majlis zikir kita. Perlu diketahui, mohon kepada ibu-ibu, malam Selasa besok kita kumpul di mushola. Kita musyawarah kepada bapak-bapak, mau pengen apa ini kita majlis taklim. Jadi ada insidental, katanya kita mengadakan maulid itu sendiri. Jadi ada salah paham, bisa jadi majlis yang bersalah ataupun saya yang bersalah. Namun sejauh ini kan ibu-ibu merasakan kita cinta sama Rasulullah, kita nggak minta apa-apa. Ibu-ibu beramal untuk ibu-ibu, bahwa besok dari rumah tukaran kado, kan begitu. Bayar kiai, apakah saya beban kepada ibu-ibu? Tidak. Mengumpulkan dana, apa saya cerewet? Tidak. Saya tidak seperti itu. Jadi ini cinta kita kepada Rasulullah. Memang kalau cinta secara hakikat kita belum bisa kepada Rasulullah, belum bisa. Kalau kita cinta sama Rasul, ikuti sejarah Rasul. Ingat sejarah Rasul itu tidak ada pujian, yang ada hinaan. Cercaan bukan sanjungan, berdarah-darah bukan tersenyum, itu perjalanan Rasul. Makanya para panitia di sini capek mereka, capek mereka. Ibu-ibu pusing sebagai tuan rumah, tapi kita bekerja sama. Ingat, kalau ibu nanti ketika saya harus hijrah dari sini jadi tulang toko, jangan siap disambut. Itu majlis Rasul. Kita nanti disambut oleh Rasul. Nanti saya akan beberkan kenapa kita majlis mengadakan maulid seperti dari awal kita mengadakan maulid. Besok insya Allah termewah kita adakan, bisa jadi terakhir. Saya tinggal di sini saya nggak tahu. Jadi besok termewah. Panggung 8x6, lampu saya kalau disewa itu 25 juta, panggungnya 50 juta, gensetnya 15 juta. Jadi besok usahakan yang termewah. Kenapa yang termewah? Karena ada dalil di dalam kitab fikih. Persetan dan ucapan mereka di luar sana bisa mendapat sumbangan dari dewan, dari wali kota. Bullshit itu semua. Kita tidak menafikan mereka bersedekah, tapi sedekah mereka tidak melebihi sedekah jamaah, tidak melebihi. Demi Allah, ketika saya ketika Habib Rizki hadir di sini, yang saya sebut istiqomah, bukan yang ngamal di luar sana. Karena saya minta di luar sana orang-orang yang punya materi milioner,
kita orang nggak punya duit 50.000 kita kasih buat majelis taklim, buat istiqomah, buat majelis taklim zikir asmani, cinta kepada Rasul, itu kita paling kaya pada dasarnya. Mereka yang ngamal 10 juta, 5 juta, hartanya triliunan. Kita punya duit 50.000 buat masak aja kurang. Bikin besek 100.000. Bukankah kita lebih kaya daripada orang paling kaya? Bukankah kita paling kaya di antara orang paling kaya? Makanya saya sebut orang istiqomah paling kaya. Ketika nggak ada yang mau maulid, bukan untuk sosokan, tidak. Emang kudu begitu, pakaian kudu yang baru. Maka saya dukung ketika maulid ibu-ibu pakaian serba baru, wajib hukumnya. Bersolek yang cantik, pakai wangi-wangian. Ini ada dalilnya, Bu. Ada dalilnya, bukan gak ada dalilnya. Masak yang paling enak, anggur yang paling mahal. Ini kita harus berusaha, masih salah. Hanya Allah yang tahu. Jadi besok malam Selasa bukan ada pengajian, jadi saya tunda pengajian tafsir, kita musyawarah. Tampak benar belum tentu benar, jelas salah belum tentu salah. Itulah dunia. Kata dia enak jadi ketua, kata Yuri udah jadi ketua. Udah disalah mulu sama ibu-ibu, ada yang mengkritik ini, mengkritik itu. Emang begitu manusia. Emang enak? Enggak enak. Tapi kita cinta kepada Rasul. Nah, ini kita akan kaji. Boleh dicatat supaya nanti di pengajian ibu-ibu dibahas. Wajib ibu-ibu pakai pakaian termahal. Kalau ada pengajian mau ribuan kondangan doang. Di maulid nih, nanti kita akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adaban naf'a bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Satu ketika Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fatawa, tulis kitabnya Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fatawa, ditanya oleh jamaah santrinya. Apa pertanyaannya? An amilal maulidin nabawi fi syahri Rabi'il Awwal ma hukmuhu min haitsu syar'i. Tentang perbuatan amal mengadakan maulid Nabi di Rabi'ul Awal. Apa hukumnya wahai guru? Dari segi ilmu syariat, nih hukumnya. Apa hukumnya? Dan apakah kita ngadain maulid itu mahmudun atau madmumun? Terpuji apa sebaliknya tercela? Wa hal yuthabu fa'iluhu aula? Imam Suyuti ditanya, apakah mengadakan maulid itu mendapatkan pahala atau tidak? Qala, Imam As-Suyuti menjawab, Indi, menurutku, kata Imam As-Suyuti. Siapa Imam As-Suyuti? Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman As-Suyuti yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Apa kata beliau? Anna asla amalil maulidil ladhi huwa istima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waradati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal maulid, di mana maulid itu kumpulnya manusia, istima'un nas, kumpulnya manusia. Setelah berkumpul ada pembacaan Quran. Kemarin biasanya gitu. Ditambah lagi wariwayatul akhbar, menjelaskan tentang riwayat Nabi, adalah baca rawatib, berjanji apa sintururor ataupun atibai atau juga al-berjanji. Al-waratu fi mabda'i amrin Nabi, dan menjelaskan
menjelaskan, menerangkan tentang awal mula nilai kenabian seorang Muhammad SAW, sejarah kenabian dari kecil. Wa ma waqa fi maulidi minal ayati thumma yamuddalahu yumaddulahu simatu yaqulun. Dan ketika di maulid itu ada hidangan, simak, hidangan, makanan, nasi uduk, ya, dan sebagainya. Wa yansalibuna min ghairi ziyadati ala dzalik. Dan setelah makan pulang, apa kata Imam Suyuti? Minal bid'il hasanatil lati 'alaiha sahibuha. Termasuk sebaik-baiknya bid'ah, dan ketika kita lakukan, ini Imam Suyuti, bukan imam lain. Imam lain nanti beda lagi. Termasuk perbuatan amal yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat. Satu, Imam Suyuti berbicara seperti itu. Faedah yang kedua, jarat al-'adatu anna an-nasa idza sami'u dzikra wad'ihi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang maulid ada mahalul qiyam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukumnya? Apa tujuannya? Emang kalau ya Nabi salam alaihi, emang diajarin seperti itu? Ketika ya Nabi berdiri, emang Nabi datang? Kan gitu. Kalau orang ngomongnya seringan kan tolong nanya begitu. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab ini, namanya I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in. Syarah daripada Fathul Mu'in. Apa kata seorang musannif ahli fikih? Jaratal 'adatu, kejadian tersebut adalah kebiasaan bahwasanya manusia idza sami'u, apabila mereka mendengarkan dzikra wad'ihi, penyebutan sejarah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqumuna ta'ziman lah, lalu mereka berdiri ta'ziman lah, untuk menghormati dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qiyam, inilah mahalul qiyam. Apa hukumnya? Mustahsanun, hukumnya bagus. 5 pilih bagi seseorang yang melakukannya, min ta'dzimin Nabi, termasuk memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Wa qad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummati alladziina yubtala bihim. Dan ini sering dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf salafus saleh, bukan kita yang lakukan. Dulu setelah Imam Hanafi itu tabi'in. Imam Hanafi meninggal, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu tabi'in. Mereka nggak melakukan, tidak melakukan. Nah, dilakukan oleh Imam As-Suyuti setelah Imam Ahmad bin Hanbal, dilakukan pula oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, dilakukan juga oleh Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dilakukan juga oleh Imam Siris Saqati, Ma'rubil Qurhi, Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Itu dilakukan oleh ulama guru-guru kita yang notabene berguru langsung kepada baginda Rasulullah. Mustahsinun, pahalanya besar sekali. Ini pendapat Imam As-Suyuti. Dijelaskan juga oleh qala Imam Abu Syamah Syekh An-Nawawi ini lagi. Juga berpendapat juga Imam Abu Syamah. Siapa Imam Abu Syamah? Gurunya Imam An-Nawawi, murid cerdas daripada Imam Asy-Syafi'i. Apa
Apa kata beliau? Wa min ahsani mabtada'a fi zamanina, dan sebaik-baiknya bid'ah pada zaman sekarang ma yuf'alu kulla amin fil yaumil mawafiqil yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebaik-baik bid'ah ini setiap tahun kita melakukan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, kita lakukan minas sadaqati, bersedekah. Ibu ngasih besek ke tempat maulid, sedekah. Ditambah lagi wal ma'ruf, berbuat baik. Apa itu? Nyantunin yatim, nyantunin janda, nyantunin orang susah, nyantunin tamu, dikasih daging. Kalau kita makan ke jengkol, ada tamu kita kasih daging, ya. Ini rentetan maulid, kata Imam Abu Syamah, guru besar daripada Imam An-Nawawi. Wa idhar zinati, dan tampakkan hiasanmu, pakai masbuk semua besok. Gulam, yang sebenarnya alim gambreng. Ini diperintahkan oleh agama. Hah? Udah aja cari perak dicat, bukan untuk sesombongan. Ini perintah dari ulama tersebut. Hiasi sebagai tanda sukacita kita kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab paman Nabi, dia kan ahli neraka. Bahkan penyebab turunnya tabat yada Abi Lahab itu tabat celaka. Nah, Abi Lahab masuk neraka. Namun setiap hari Senin dia nggak disiksa sama Allah. Gara-gara apa? Bebasin budak. Budak itu seharga 60 sampai 150 juta. Itu orang kafir. Bersedekah karena keponakannya lahir, nggak disiksa sama Allah. Kita Abu Lahab bukan. Kita nyembah Allah. Sama suami taat, walaupun banyak maksiat. Udah wajar kita mau wajib maksiat. Kalau nggak wajib maksiat, kita nggak bakal sedekah, nggak bakal ada lebaran, ya. Kan begitu. Emang kita wajib maksiat tempatnya salah. Aku benar bukan ada di dunia, aku bentar di akhirat disebut. Kalau masih di dunia mah aku salah aja udah. Makanya kemarin kejadian saya aku salah aja, nggak aku benar udah. Paling salah ya saya. Gitu. Wa ijhariz zinati, tampakkan hiasanmu. Mau hubungan dari emas, terserah. Mobil dari emas untuk menghadiri bulan Maulid. Ini perintah dari Abu Syamah, guru besar Imam An-Nawawi. Bukan Nawawi Banten, bukan. An-Nawawi, murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Apalagi wasurur, joget-joget, bahagia. Ketika marhaba, nari-nari, kita anak kecil besok. Ketika nanti ada hakno, goyang-goyangin itu bendera Rasulullah. Itu sunnah ijma' ulama. Enggak boleh dilarang. Di mana saja. Di gombolan, boleh di gombolan. Asalnya biasa. Di majlis, di gombolan, di kuburan. Bahkan kalau di kuburan perlu baca situr duror, perlu baca al-Baqarah janji. Itu siksa. Abu Lahab cuman bahas senang doang. Senang dia sedekah buat orang susah, padahal dia kafir, diterima. Apalagi kita yang muslimah. Fa inna dzalika ma'ama fihi minal ihsanil fuqara. Apalagi kita ikut sertakan dalam acara tersebut berbaik kepada orang fakir. Ada santunan, setiap kita ada santunan walaupun banyak. Walaupun panitia pada pusing 100 amplop. Kan begitu, kan pusing panitia. Bukan untuk kelakuan, emang perintah. Salahuddin nyuruh para panitia, emang perintahnya begitu, bukan untuk sesombongan. Kan begitu. Abang amat, makanya orang bodoh yang suka ngeritik orang pintar. Begitu. Mas irun bimahabbatin nabi, menunjukkan bahwa kita cinta Nabi. Nabi itu cinta orang miskin, bukan orang kaya. Nabi itu cinta kepada yatim, bukan para janda. Jangan orang ngaji di sini malah janda, orang
Orang betul bener. Lu kawin sama janda, lu nyitain janda baru goblok. Lu kan menjanda denok, tapi dia minta janda. Cara yang saya bang, nyitain janda, goblok. Nyari janda, nyitain, goblok namanya. Wal'iyadu billah. Wa ta'dili fil qalbi fa'il dzalik. Dan juga sebagai pengagungan, penghormatan bagi yang mengadakan, bagi yang ada maulid, wa syukrillah, dan sebagai tanda syukur kepada Allah ala man bihi min ijadi Rasulillah, atas diwujudkannya bentuk Rasul yang maha indah itu. Min sa'il aqwal wal badan al-kabar al-kibar ya'malun al-maulid. Ibu, jadi kita ada maulid, entah lagi saya jelaskan di bawahnya lagi. Pasti kalau yang nggak nangis kayaknya hatinya keras. Qala Al-Hasan Basri, tadi Imam Abu Syama, ini qala Hasan Al-Basri, ahli tasawuf. Hasan Al-Basri seorang ahli tasawuf. Qaddasallahu sirrah. Law kana li mithlu jabalin mithlu jabali ahadin dhahaban la anfaqtuhu ala qira'ati Rasul. Subhanallah. Seorang Hasan Al-Basri, ya Allah, kalaupun aku punya emas sebesar Jabal Uhud, ku infakkan buat acara maulid Nabi. Seorang Hasan Al-Basri begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita apa? Cuma nasi bocah, tapi masuk surga. Guru besar, emas batangan, emas. Bahkan kalaulah di saat itu Imam Hasan Basri punya emas batangan, Jokwan habis semua emas batangannya. Apa dia berkata, ya Allah, kalaulah kau kasih aku Jabal Uhud jadi gunung, kuserahkan batang emas Rasulullah SAW. Segitunya kok. Apa kita salah? Cuma ngeluarin duit 50 juta. Itu juga makan rame-rame untuk ngerasain, kan begitu. Berkah juga ada, kuburan di Bonjol tenang. Kuburan yang di situ pada sendak pria disebut nama Muhammad. Berutama kuburan sini doang. Ya Allah, masih salah mulu, masih salah. Wal'iyadzubillah. Terus qala Al-Junaidi Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, berkata juga dari pendapat Imam Junaid, yang kita sendiri kirimin pada Nabi, imam besar dalam ulama tasawuf. Man hadara maulidur rasuli wa 'azzama qadrahu faqad baza bil iman. Tuh, barang siapa yang hadir, memang enggak hadir nonton. Kayak kemarin tuh orang-orang dari Bogor, dari kemarin aja kita ngadain maulid 1.200 jamaah. Dari Bogor 60, dari Sepatan, Klonjo, Tangerang 60. Orang panitia beli roti 750 sekali habis. Ibu-ibu pada ngasih tepesek habis. Kambing 2 ludes. Udah si Emi juga nggak tahu tuh sopnya itu ada dagingnya di dalam, dia nggak tahu. Lah panitia sini ibu, Emi gue semangkok, kebagian kambing 2 itu. Gara-gara apa? Gara-gara maulid Nabi. Nah di sini kata Imam Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang hadir nggak usah ngasih lah, nggak usah ngasih, cuma hadir doang. Wa atama qadrahu, dan mentakzimi acara tersebut, faqad faza bil iman, maka sungguh dia akan mati membawa imannya. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Qala Ma'ruful Qurhi. Nah, berpendapat juga Imam Ma'ruf Al-Qurhi qaddasallahu sirrah, ulama tariqat qadariyah. Man hayya ali ajli qira'ati maulidi Rasul ta'aman. Barang siapa yang menyuguhkan, hayya, menyuguhkan, menghidangkan, li ajli qiraati, untuk yang membaca maulid
Sintruduror mau malu berjanji. Kayak kemarin waktu saya mau berangkat umroh, rombongan si Ilham pakai rebana. Wajar gak saya nyawer? Ini kata pelabuhan sih soalnya tuh kayak apa itu nama dari bocah. Nih sama di sini nih disuruh bukan untuk laguan bukan. Masalah patuh sama Allah. Yang penting sama diakui sebagai umat ya Rasulullah SAW. Apa kata Imam Al-Qurhi? Barang siapa yang menghidangkan baik uang disawer, orang baca maulid disawer puluhan juta, ratusan juta, mungkin juga triliunan. Apa kata? Wa ta'aman, dan hidangan yang melezatkan, wa jama'i ikhwanan, wa jama'a ikhwanan, berkumpul semua umat muslim, wa qada sirajan wa laysa jadidan wa tat'uru wa tajmalu ta'ziman li maulidihi hasyarahu Allah ta'ala yaumal qiyamati ma'al furqatil ula minan nabiyyin. Kita orang pertama dituntun oleh Rasulullah SAW nanti di surga ya Allah. Kan enak bagi yang tahu. Makanya besok bagi yang punya rezeki silakan nyantunin di hati. Silakan bawa makanan yang terlezat. Nabi tahu, insya Allah hakul yakin, ainul yakin, beliau hadir. Tahu beliau. Kenapa? Karena ini ada bukti ulama-ulama yang notabene tasawuf, ma'rifatnya tinggi, beribadah karena lillahi ta'ala, berpendapat seperti itu. Kita dituntun langsung sama Nabi, sama tangan Nabi. Umat yang lain tidak, tapi khusus orang yang mentazimi beliau ketika maulid. Masya Allah. Wa kana bi'ala ini, Masya Allah. Dan kita di surga yang paling nomor satu bersama Nabi. Karena Nabi Fatimah sendiri nggak ada hak bersama bapaknya, ayahandanya Rasulullah. Tapi di sini ketika kita mengadakan maulid begitu nikmatnya, kita satu kamar sama Rasulullah. Kan enak. Fatimah sendiri bersedih, ya Rasul, kalau engkau meninggal, kapan lagi saya akan bertemu? Karena saya tahu surgamu jauh dengan surgaku. Kata Fatimah yang solehah itu. Apa kata Rasulullah? Nanti terakhir kau ketemu dengan diriku hayamu di yaumil ba'sa, yaumil mahsyar, perkumpulan manusia. Di mana lagi ya Rasulullah? Yaumil hisab. Di mana lagi ya Rasulullah? Yaumil hisab. Di mana lagi ya Rasulullah? Udah di situ. Surga engkau tidak bersamaku wahai Fatimah. Kau menjadi kepala surga bersama ibu-ibu rumah tangga yang menjadi solehah. Tapi ketika ibu-ibu mahabbahnya melebihi Fatimah dengan cinta, walaupun hanya ngasih jengkol semur, tapi dengan cinta yang mendalam, satu kamar sama Rasulullah. Itu yang maksud saya maksud. Pada dasarnya saya malas bicara begini. Benar, Masya Allah. Bukan untuk bermain, bukan, Masya Allah. Bukan ada dasar, bukan ada dasar. Wa man qara'a maulidar Rasuli sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskunatan fiddatan kanat aw dhahaban khallaqatil kadarahim ma'a darahim akhar waqa'at bihal barakah wala yattaqilu sahibuha. Tuh, Masya Allah. Apabila nih kita ngadain maulid, punya duit cepean, kita baca maulid, cepean dah yang paling gede. Habis baca maulid, itu duit sisanya kita kasih anak yatim, yang cepet kita taruh di kas rumah. Itu ketika kita punya duit 200 juta itu jaminan surga kita, keberkahan itu. Gara-gara kita bacain, duit yang kita ngamalin, kita kantongin, kita jadi beramal, kita taruh buat wakas, buat pancingan, itu bisa berkah sampai ke akhirat. Ini pendapat daripada Imam Al-Qurhi, Shahibul Ijazah wal Karamah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah. Kalau besok mau orang ngomong apapun, kita yakin cinta Rasulullah
Besok yang termewah insya Allah. Ini termewah, bisa jadi yang terakhir, bisa yang terakhir. Saya nggak tahu. Sebab saya udah ada penawaran di Bogor, saya beri kasih tangan. Ini buat anak saya sama Ica. Kalau memang seperti itu, bukan saya nggak cinta orang sih, tidak. Cukup 23 tahun. Nabi aja dari Mekah 13 tahun. Saya 23 tahun, beda 10. Kalau bisa, tapi kalau saya mengatakan ini saya yang tercinta, nggak usah di sini aja, mereka di sini Bogoran emang. Ya terserah, itu terserah istri saya. Saya apapun keputusan dari istri. Itu. Jadi bukan untuk ngadat, tidak. Saya memang di sini pure aja. Buruknya saya ibu tahu, berdosa jahat menurut saya ibu tahu. Tapi kan kalau udah tahu, susah nggak begitu, dia mulutnya doang, begitu. Ya buktinya ibu masih pada mau ngaji. Saya bingung ngaji karena takut apa gimana nih? Tahu disingungin, ketika saya nggak tahu. Tapi pada dasarnya ibu-ibunya mencari berkah lah. Kan begitu, mencari berkah, bukannya dipahala, mencari berkah. Ingat Bu, anak-anak sekalian, kita masuk surga bukan karena kita sholat rajin. Enggak bisa. Sholat nggak bisa nutupin air kita, nggak bisa. Kita bersama Nabi bukan berarti kita puasa Senin Kamis tanpa putus. Umroh haji berpuluh-puluh kali, bukan itu. Kita ke surga karena rahmat dari Allah. Apa yang mengundang rahmat dari Allah? Cinta sama kekasihnya Rasul. Karena Allah nyuruhnya begitu. Cintailah Rasulullah, maka dosamu cinta Allah dosa itu diampuni. Sampai ngomong Allah yang ngomong, bukan si Sholah yang ngomong, cinta doang. Lalu cinta itu apa Ustaz? Ikutin jejak Nabi. Seperti apa? Dihina mau? Loh kok mau? Ya udah susah lu. Orang yang dihina itu orang yang mulia kok. Ingat, di jalan Allah posisi orang dihina itu orang paling mulia. Jadikan itu rumusan kita. Dicibir bukan orang hina, tapi dicibir kita dikirim kepada surga. Itu antiknya Rasul. Rasulullah telah terusir dari tanah lahir kenapa? Bukan beliau tidak ada dukungan, bukan. Beliau menyelamatkan sahabat dan umat Islam. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah. Mudah-mudahan itu. Saya nggak bisa mencerdaskan otak ibu, apalagi ibu-ibu yang notabene udah banyak pikiran. Hilang anak, cucu hilang, laki baru ragu, kan begitu. Udah gak ada capek, udah gak ada lelah, udah gak ada istirahat ibu itu. Bapak-bapak juga sama. Udah lagi kerja mah sayang-sayang sama istri, udah gak kerja mah dibatatin kita. Itulah hidup. Begitu kita berbuat baik, beramal baik untuk Rasulullah, apa selamanya itu akan benar kata orang? Belum tentu. Nah untuk itu jamaah sekalian, ini dalil. Kalau ada yang bertanya, itu dalil sampai ayat itu. I'anatul Talibin Kadir, jilid 3 halaman 415. I'anatul Talibin, waduh si sholat ngajarin anak talibin itu pesantren tingkat tinggi itu. Inilah antiknya jamaah dikir as-samani. I'anatul Talibin. Emang kita kayak apa? Wah tebal dah, tebal. Itu jilid 4-3-nya tebal, gimana dijadi 1? Ini semua ada 4 jilid. Nggak apa-apa. Nama kitab kita sebut bersyukur kepada seorang pengarang. Nanti sampai ke Rasul, kan jelasin tentang Rasul ini. Jadi kitab yang Talibin maksudnya ini penjelasan fikih, namun disisipi perayaan Maulid. Nah, ini
Saya kalau tiap hari Rabu pagi nyanyi ini sama kayak Kiai Marau. Saya aja masih ngaji suruh baca, dia baca. Saya bilang, Kiai jangan salah ini. Itu salah, goblok amat itu salah. Direkam lagi kayaknya. Saya nggak baca kitab, direkam sama beliau, diposting ke MUI Pusat. Kan heboh, pantes Sulawudin ngajinya bisa. Dan Ustaz, masa gue gak bisa baca, kan begitu. Ya Allah ya kali. Jadi ibu, besok mohon bantuannya malam Selasa, tolong hadir. Ntar saya beliin makan kering. Keringnya Jaya Boyuli sama Marwahe saya pakai. Lah kan diomongin dulu. Malam Selasa. Jadi dari awal kita ngadain maulid berjibaku ibu-ibu itu saya bersyukur. Itu. Jangan sampai ada salah paham. Kan begitu. Jadi ada kesalahan yang namanya ngadain di majlis taklim kok panitianya orang luar. Orang luar mana? Yang masak bini lu tolong. Allahu Akbar. Kan bingung saya. Orang mah kalau ada, ini ada rumor. Udah masuk ke telinga saya sampai pantai ke PS. Orang mah kalau ada lebih buat ini dong, ini. Boro-boro lebih. PA. Gua aja puyeng. Ngomong lebih. Kon ada dewan ono juta. Ya ilaha illallah. Itu pun yang nyampein, gua kagak nanggapin. Dari Pak Haji Sarudin dia nyampein langsung diatin. Apa saya nanggapin? Kan kagak. Ya Allah. Saya mau beli motor PCE katanya duit lebih. Ya ilaha illallah. Besok beli mobil lah. Besok nih kalau gua dapat aja gua beli mobil sebenarnya. Ini juga adanya saya menjual motor. Saya ngomong sih gue gendor. Udah dapat berapa? Mana Cing? Ya Allah. Baru dapat 6 juta. Saya bayar dapat 6 juta. Saya sekali keluar dapat 6 juta. Dia bayar 6 juta. Coba itu. Apa mereka pernah ngasih? Pernah ngasih. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Tuh panitia. Emang di luar. Ya Allah. Wajar gak kalau saya kata warga istiqomah yang berjibaku, bukan orang luar yang pada ngasih 1 juta dan ngopet. Saya yang tahu. Saya sebagai pengasuh nambahin. Wajar dong kalau saya jual motor walaupun diri saya marmut. Kan motor gua. Kan begitu. Kalau yang diri saya takut dengan motor gua. Kan begitu. Ini buat nabi. Buat nabi. Saya berarti ketika saya harus hijrah berarti sama ibu doang saya. Sama ini udah pernah betul. Karena saya sudah bawa pengajian taklim atau bahtibah. Udah Pak. Umi saya gedek. Kenapa? Kenapa namanya atau Pak? Kalau perlu namain bapak lu An-Nasoriyah. Ya besok ganti An-Nasoriyah. Udah pengajian anak lu nggak ada tempat bermukim di sana. Di bawah lebih luas, lebih enak, lebih adil. Kemudian baru 1 doang bapak saya. Ada biro. Enak semua. Nggak ada fitnah lagi semua. Sini mah ampun. Apalagi gua maling ya. Kudu sabar emang. Ibu dia kudu sabar sama. Ini muka-muka terjual ini semua ini. Muka-muka terjual. Apalagi uncun. Dan saya bonjol WhatsApp. Ini muka terjual ini apa ini kan lo ketuaan lo terjual ini dia. Ya derajat bentuk joget mulu. Salmaro diposting udah banyak ketawa. Nyanyi joget. Malah pada saat artinya menangis itu. Dia buang-buang aja tangisan. Bukan aja buang-buang. Dia lagi sedih. Disembunyiin. Dagang begini ya. Gimana lagi dagangnya begini mulu. Nyanyi dah. Itulah antiknya majlis zikir asa. Yang
yang kagak ada omongnya serong doang. Dia punya duit segitu, pusing segitu, nggak pernah ada serong mah. Bingung begitu. Tiba-tiba udah waduh, serong ditepukan buka. Terus ngomongin terus udah. Nggak ngomongin terus ada serong. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Persoalan orang ngomong mukanya besok pakai gelang yang emas, kalau punya emas ya terserah, pokoknya berhias. Beli minyak wangi yang 500.000 ada wangi, kata Furqan, lu mau kan marah wangi bener lu, gua mau ada brosur. Sebab nanti di ujung jalan gang ini saya menamain selamat datang para tamu Rasulullah. Makanya digelar. Terserah. Tapi posting di grup Istiqomah. Waduh, marwah joget. Gelangnya gini. Oh, sallallahu alaihi. Biarin orang ngomong apa juga. Yang penting disuruh sih. Tidak apa-apa. Cincin 5 jari. Yang 2 gram, yang 1 gram, yang boleh minjem, yang boleh kredit, gak apa-apa. Berhias lah. Berhias. Karena ini perintah agama. Berhias di diri. Kalau perlu lebih mewah, hiasan ketika kita kondangan harus lebih mewah daripada ketika kita kondangan. Berdandan kita kondangan setengah jam, mau berhias ke maulid 2 jam nggak apa-apa. Dandannya habis maghrib. Nah jadi besok nih Bo, rempetan acara habis asar khotaman. Semua almarhum Istiqomah dikirimin, guru-guru ngaji dikirimin khotaman Quran. Rapi, makan ke sate, sop. Pertanyaan dari mana? Itu urusan majelis. Pokoknya pakai sate, pakai sop. Maghrib sholat jamaah, langsung rawi berjanji di atas panggung. Sampai Isya sholat, wakil wali kota datang sambutan. Abis wali kota Kijaki Kori internasional. Baru si Jablay naik, si Jaka Geledek naik. Besok kalau Jablay naik, siap-siap ganti celana dalam. Ini saya bilangin, pokoknya dikocok sama si Jablay. Iya nggak apa-apa. Pokoknya dikocok sama beliau. Jaka Geledek sama si Jablay. Jaka Geledek ujung acara, sebelum beliau mah akademik lah, jadi ceramah akademik. Kalau Jablay ngelahor. Kalau Jaka Geledek adanya cepot. Iya Jablay merdeka, cuman suaranya ngagetin. Kenapa begitu ngagetin? Kalau Jablay, kenapa Jablay? Namanya mah Hermanto. Cuman karena dia mah suara Jenudin bisa ditiru. Suara Akli bisa ditiru, siapa Jokowi bisa ditiru. Bentar aja lihatin. Panggung gede. Di atas pokoknya besok insya Allah mewah. Insya Allah mewah. Ngadep ngalor. Insya Allah mewah. Panggung Pamilis. Ada lightingnya, ada banyak. Insya Allah. Udah siang buat di Istiqomah. Ya. Jumat besok kita persiapan saja. Yang mau beli emas 30 gram silakan. Mama nanya, Ustaz, saya punya duit khusus beli emas 12 gram, tapi saya pengen beramal. Udah beli emas aja, jangan malu. Beli emas aja, gue pengen. Kritik begitu tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kencernya buntu. Kalau perempuan tuh pakai jilbab emas. Cuma saya percaya untuk pakai emas. Mudah-mudahan kita berkah. Berkah selamat.
Subhanahu wa ta'ala, karena cinta kepada Rasul. Silakan kalau nanya ini jam berapa? Ada jam 11. Belum. Wallahu a'lam. Ya, kalau nanya cukup 5 menit aja dah kalau nanya. Kalian nanya, boleh nggak saya nambahin 10 juta? Alhamdulillah ini 10 juta. Jadi gua kata jual motor. Gitu. Bersama-sama. Berjuang di jalan Allah. Cinta sama kan? Amin. Jadi kalau ada yang bertanya, saya sering jawab di mana-mana. Ustaz itu dana dari mana sih? Ustaz selalu ngadain acara, selalu viral gitu. Apalagi terakhir Habib Rifki itu viral sekali. Sampai saya pun di hacker sama beberapa orang minta dana itu. Kenapa viral? Dana dari mana itu Ustaz? Lah dari mak-mak situ. Benar Ustaz? Lah gila. Bisa minta kakak dia pernah nyaut. Saya 10, saya 5, 200. Pernah nyaut nggak minta saya. Kalau nggak stop, bisa penuh. Saking saya stop udah cukup. Orang masing-masing penuh dah punya ceria. Mau bersih. Itulah jamaah kita. Kelihatan susah tapi nggak susah, gitu. Kelihatan ya begitulah pas-pasan tapi ngepas ke masing aja cakep. Semoga perjalanan kita besok lancar. Mudah-mudahan saya juga nggak jadi hijrah. Tapi kayaknya sih hijrah. Sebab saya pengen bangun pesantren atas nama orang tua saya, itu cita-cita terakhir saya. Koncu udah ini sama saya. Doain aja. Di sini saya lihat. Pertama, ketika saya harus hijrah, ada dua murid sampai 3 murid yang saya harus jadikan bantu si Agil nanti. Pokoknya saya jadi itu akhir saya hijrah si Agil kudu nikah. Dia pasca sarjana, saya modalin dia nikah, saya pergi dari sini. Itu niat saya. Kalaupun itu tidak baik, berarti nggak jadi. Kan diriadohin dulu. Dulu cukuplah untuk para pintar di sini Pak. Anak-anak ibu-ibu udah pada pintar ngaji. Kalaupun dia bangun pengajian dari rumah ke rumah di sini, posroh ngadain pengajian, si Tati ngadain pengajian punya murid, nggak apa-apa, lebih bagus. Jangan pada cemburu. Kami ke Bogor ya San. Tapi saya udah ngomong sama Ayam Beb, cuman belum ada jawaban dia. Belum ada jawaban. Ya jangan emas saya bawa ntar. Saya bawa ya. Saya memang ada kenyataan akhir seperti itu. Dulu pernah saya tolak camat Pak Nur Hidayatullah, saya diwakafin tanah 800, saya tolak. Terus kedua ada beberapa orang kaya termasuk Haji Keti yang menyebabkan saya tolak. Nggak jauh sih di sini di Sangyang ada tanah 1000 meter, saya ngurusin anak yatim. Tiap hari saya disubsidi, saya nggak mau sebab di sini saya ada tanah wakaf. Pas saya berpikir, saya berpikir lagi. Ada saya temui seseorang, dia punya ilmu hikmah, dia masih keturunan Sultan Hasanuddin. Ustaz harus pindah dari situ. Sampai dia tuh pun ngomong terbata-bata. Saya ke rumahnya, dia terbata-bata. Ustaz sipulan di muka antum, iya, di belakang betul. Disebut orang-orangnya. Ustaz, antum tahu namanya? Saya dari tahun 90 di Semarang. Aku saya panjang. Jadi saya ingat ketika guru saya Pak Khorsani, kalau ente dapat jodoh orang seberang, pasti ente akan ketemu sama anak muda berpanjang turunan Banten. Nanti akan kebuka semua. Ternyata tahun 2023 ini saya bertemu face to face, dan dia Allah
mengaku saya satu nasab, dari ilmu hikmahnya. Hikmah itu ilmu dari Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi begitu ya. Jadi ibu-ibu semoga ya jadi orang yang soleha, walaupun kata suami kita kurang soleha, rumahnya sebuah umpama, tetap mudah-mudahan ibu jadi orang soleh. Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi kalahkan cinta kita sama suami, harus wajib. Walaupun laki kita ganteng, punya hartanya banyak, kalahin cinta kita sama suami. Kita harus lebih cinta kepada Rasulullah. Itu yang menolong kita, itu yang menolong. Saya jamin kalau ibu istiqomah nih, aduh paling susah, mana bukan kamar. Kita tuangkan amal itu, yakin ketika ada ibu di posisi ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada al yakin, pas makhluk kita di al yakin, ibu akan kaya. Saya ngerasain, saya nganggur dari tahun 2009. Tanya istri saya, dari si Agil kelas 4 MI, sekarang dia udah kuliah, semester sekian juta. Tapi ya, anak saya pada gede. Kenapa? Itulah cinta. Saya ahli maksiat, ibu ahli ibadah. Ibu itu paling ahli ibadah, nyiris bawang walaupun mata air ibadah. Kalau saya kan tidur dulu, tanya saya ini. Saya kalau dia nggak sabar, saya depak tiap pagi. Saya tidur pagi. Walau semoga acara kita besok lancar.